Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran alhamdulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini kami dari Universitas Islam Sumatera Utara akan menyampaikan beberapa pernyataan terkait tentang polemik terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang hari ini menghadapi tantangan dan juga pro dan kontra di masyarakat. Universitas Islam Sumatera Utara melalui Pusat Kajian Konstitusi dan Otonomi Daerah pada Fakultas Hukum UISU telah melakukan kajian akademik terhadap naskah akademik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut. Apa yang akan kami sampaikan pada hari ini sesungguhnya adalah mengedepankan kepentingan akademik, mengedepankan kepentingan masyarakat, dan mengedepankan kepentingan negara Republik Indonesia. Pernyataan yang akan kami sampaikan sesungguhnya juga adalah dalam upaya untuk mempertahankan semangat Pancasila, untuk mempertahankan nasionalisme, dan untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Karena itu izinkan kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian dari tim kajian Universitas Islam Sumatera Utara terhadap naskah akademik dan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kami Sivitas Akademika Universitas Islam Sumatera Utara sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia telah membentuk tim untuk melakukan kajian akademik terhadap naskah akademik dan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. Kesimpulan: berdasarkan kajian akademis, aspek filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis terhadap naskah akademik dan RUU HIP, serta memperhatikan respon, aspirasi, dan dinamika yang berkembang di DPR RI dan pemerintah, maka kami berkesimpulan bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sekarang sedang ditunda proses pembahasannya oleh DPR RI bersama pemerintah secara akademis masih ditemukan sejumlah masalah mendasar jika ditinjau dari urgensi, proses legislasi, dan substansinya. B. Rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan hasil kajian tersebut, maka kami merekomendasikan kepada DPR RI dan pemerintah sebagai berikut: tidak melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara tidak dapat dijadikan sebagai suatu norma. Demikian kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian naskah akademik dan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Medan, 30 Juni 2020. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Yanhar Jamaluddin MAP. Saudara sekalian, secara lebih jelas dan beberapa penjelasan sikap baik dari urgensi, substansi, dan proses penyusunannya barangkali secara teknis nanti dapat disampaikan melalui Dekan Fakultas Hukum dan juga dari Pusat Kajian Konstitusi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Demikian. Oleh
isu terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Silakan. Terima kasih. Tentu sebagaimana kita perhatikan di dalam masyarakat, paling tidak ada dua pandangan yang berkembang. Pandangan pertama memandang bahwa rancangan undang-undang HIP ini atau haluan ideologi Pancasila ini penting untuk disahkan, karena ini juga berkaitan dengan persoalan-persoalan bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Sedangkan pandangan kedua secara umum menyatakan bahwa tidak penting untuk disahkan sebagai undang-undang, dengan argumentasi bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya telah mempunyai dasar hukum yang kuat di dalam konstitusi. Oleh karena itu, Pancasila itu adalah merupakan status fundamental norm. Maka sebagai status fundamental norm, sebagai dasar negara, Pancasila itu harus diletakkan sebagai sumber nilai, tidak diletakkan sebagai norma. Karena Pancasila itu adalah sumber dari segala hukum negara. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, dari proses penyusunan rancangan undang-undang ini juga kita melihat bahwa pelibatan stakeholder, pemangku kepentingan, baik akademisi, baik kelompok-kelompok masyarakat dalam arti organisasi-organisasi kemasyarakatan, itu belum dilibatkan secara maksimal. Nah, demikian juga dari beberapa substansi. Kalau kita perhatikan substansi dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, sebetulnya kita bisa melihat bahwa ada mereduksi atau kurang komprehensif rancangan undang-undang ini. Artinya begini, secara umum Pancasila itu kalau kita perhatikan, dia adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi sila pertama itu sampai dengan sila kelima itu adalah hierarkis piramidal, sehingga nilai ketuhanan itu harus diimplementasikan dalam nilai kemanusiaan, dan nilai kemanusiaan diimplementasikan ke dalam nilai persatuan, dan nilai persatuan diimplementasikan atau didasari pada sila pertama, kedua, ketiga sampai dengan sila kelima. Oleh karena itu dia mempunyai satu kesatuan yang utuh. Sementara kalau kita lihat di dalam rancangan undang-undang HIP ini, secara umum kalau kita perhatikan ada misalnya pengutamaan terhadap keadilan sosial, sehingga mengabaikan nilai-nilai yang lain. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita kaji secara akademik. Bahkan ada upaya menempatkan Pancasila itu kemudian dijadikan menjadi trisila, dan trisila dijadikan menjadi ekasila. Sehingga inilah yang kemudian tentu secara akademis menjadi persoalan. Kalau dalam kajian kami sebetulnya Pancasila itu sudah final, tidak perlu lagi diperdebatkan. Kita bisa melihat misalnya bagaimana waktu Piagam Jakarta, kemudian Piagam Jakarta itu kemudian lahir Dekret Presiden 5 Juli 59. Kemudian dalam perubahan konstitusi kita tidak merubah pembukaan undang-undang dasar. Itu kan konsekuensi dari sebetulnya adanya Pancasila di dalam pembukaan undang-undang dasar itu.
Oleh karena itulah MPR pada waktu perubahan Undang-Undang Dasar dari tahun 99 sampai 2001 itu berketetapan hati tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena di situ ada Pancasila yang merupakan dasar negara. Jadi secara substansi tentu rancangan undang-undang ini masih terjadi perdebatan. Kami kira itu beberapa aspek yang bisa kita jadikan sebagai bahan kajian untuk melihat bagaimana sebetulnya rancangan undang-undang HIP itu, sehingga kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, sebaiknya rancangan undang-undang ini tidak diteruskan karena dia adalah merupakan falsafah hidup bangsa, tidak bisa dia dijadikan sebagai norma. Saya kira itu penjelasan yang bisa disampaikan dalam kajian kita ini. Yang kedua Pak, apakah kajian yang dilakukan WISU ini bentuk respon terhadap polemik yang ada sekarang ini, atau memang ini selalu dilakukan WISU terhadap kajian RUU yang muncul di DPR? Sebetulnya kalau kita sebut sebagai respon kepada masyarakat, tentu sebagai akademisi sangat wajar sebetulnya kalau Universitas Islam Sumatera Utara juga merespon itu. Tapi ini tentu kami dari kajian ini adalah bersifat akademis. Tidak hanya sebetulnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini yang menjadi kajian yang pernah kita lakukan. Misalnya di beberapa daerah kita diminta oleh daerah mengkaji beberapa peraturan-peraturan daerah. Kemudian kita juga pernah bekerja sama dengan MPR melakukan FGD misalnya terkait dengan urgensi GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jadi memang Fakultas Hukum ini sering juga diminta oleh stakeholder untuk melakukan kajian-kajian terhadap berbagai problematika hukum, termasuk DPRD Sumatera Utara. Kita sekarang sedang menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang HIV, penanggulangan HIV. Oleh karena itu ya sebetulnya kalau kita di Fakultas Hukum WISU, kajian-kajian seperti ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi WISU.